Perhelatan pemilu di kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan mengalami suatu fenomena unik namun juga ironi. Pasangan nomor urut 01, Ernalisa Halabi dan Wartono, yang menjadi satu-satunya kandidat yang tersisa, kalah dari suara tidak sah di sejumlah tempat pemungutan suara. Namun, meski suara tidak sah unggul, Lisa Halabi dan Wartono tetap dianggap menang karena ketiadaan opsi kota kosong. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana bisa mekanisme kota kosong tidak dijalankan di daerah ini? Dan bagaimana rekam jejak para calon wali kota Banjarbaru ini? Pilkada Banjarbaru 2024 awalnya diikuti oleh dua pasangan calon, yaitu pasangan Ernalisa Halabi dan Wartono yang diusung koalisi gemuk 13 partai politik, yaitu Gerindra, PAN, Golkar, Nasdem, Gelora, PKS, Garuda, PDIP, PBB, PKB, Demokrat, PSI, dan Perindo. Sementara lawannya adalah pasangan Aditya Mufti Arifin dan Said Abdullah yang diusung oleh 4 partai politik, yaitu P3, Umat, Buruh, dan Hanura. Muhammad Aditya Mufti Arifin adalah pengusaha tambang batubara dan politisi yang pernah menjabat sebagai anggota DPR RI 2 periode. Aditya Arifin juga merupakan anak dari Rudy Arifin, mantan gubernur Kalimantan Selatan 2 periode. Aditya tercatat sebagai komisaris di beberapa perusahaan seperti CV Aditama Mandiri, PT Raja Wali Angkasa Putra, PT Bara Aditama, dan PT Bumi Surya Abadi. Kiprahnya di industri pertambangan membuatnya dipercaya memegang jabatan sebagai Wakil Ketua HIPMI Kalimantan Selatan pada 2007. Pada Pilkada Banjarbaru 2020, Aditya yang maju berpasangan dengan Wartono menang dan sukses menduduki kursi wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru 2021-2024. Kali ini, Aditya menggandeng Said Abdullah, seorang birokrat senior dengan jabatan terakhir sebagai sekretaris daerah kota Banjarbaru. Aditya Arifin menjadi tokoh dengan elektabilitas tertinggi dalam beberapa survei. Hasil survei LSI misalnya menunjukkan sebanyak 56,9% masyarakat mendukung dan memilih Aditya untuk kembali memimpin kota Banjarbaru di periode selanjutnya. Di sisi lain, Ernalisa Halabi dan Wartono muncul sebagai penantang sang petahana. Nama Ernalisa Halabi sebelumnya tak pernah diperhitungkan dalam peta politik Banjarbaru. Dirinya tercatat sebagai kepala subbagian kesejahteraan di lingkungan pemerintah kota Banjarbaru sebelum akhirnya memutuskan pensiun pada 10 Juni 2024. Selain itu, Erna dan keluarga besarnya mendirikan Yayasan Abdul Aziz Halabi yang berfokus pada pendidikan, sosial, dan keagamaan. Menariknya, Lisa Halabi kemudian berpasangan dengan Wartono yang tidak lain adalah pasangan Aditya di periode sebelumnya. Meski tak diunggulkan dalam pertarungan elektoral kali ini, Lisa Halabi mendapat dukungan langsung dari Andi Samsudin Arsyad alias Haji Isam. Foto Lisa Halabi bersama Haji Isam dan mantan pejabat Pemko Banjarbaru, Rustam Effendi, menjadi bukti dukungan sang Haji Batubara untuk paslon ini. Restu dan dukungan sang konglomerat pemilik Jolin Group merupakan modal besar bagi para politisi Kalimantan Selatan untuk memenangkan kontestasi. Hampir semua yang didukung Haji Isam menang baik di tingkat daerah maupun nasional. Sebut saja Sabiri Nur, Muhyiddin, Muhammad Rusli, hingga Jokowi dan Prabowo Subianto. Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru secara resmi membatalkan pencalonan pasangan Aditya Mufti Arifin dan Said Abdullah sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru. Pembatalan ini mengacu pada surat rekomendasi yang diberikan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan. Babak baru terjadi saat pasangan Aditya Arifin dan Said Abdullah didiskualifikasi KPU Kota Banjarbaru pada 31 Oktober 2024. Pembatalan pencalonan paslon 02 ini merupakan hasil tindak lanjut rekomendasi dari Bawaslu Kalsel terkait dugaan pelanggaran administratif yang dilaporkan oleh sang rival, Wartono. Pembatalan Haji Muhammad Aditya Mufti Arifin, SHMA, dan Dr. Andes Haji Said Abdullah, MSI, sebagai pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru tahun 2024. Objek laporan yang dilayangkan Wartono ke Bawaslu Kalsel adalah jargon juara yang dipakai oleh petahana. Jargon tersebut dipermasalahkan Wartono karena melekat di berbagai program kegiatan pemerintahan kota Banjarbaru. Di lain pihak, Aditya menyatakan keberatan dengan laporan tersebut. Aditya juga menyayangkan laporan itu ditangani langsung oleh Bawaslu Kalsel, bukan Bawaslu Kota Banjarbaru yang seharusnya lebih berwenang. Meski paslon 02 telah didiskualifikasi, namun berdasarkan rapat koordinasi antara KPU Kota Banjarbaru, KPU Kalsel, dan KPU Pusat pada 18 November 2024, alih-alih menggunakan mekanisme kota kosong, pelaksanaan Pilkada Banjarbaru 2024 tetap akan menggunakan surat suara dengan wajah dua paslon. Secara ideal, surat suara seharusnya menampilkan kota kosong jika hanya ada satu paslon. Namun, jika diskualifikasi terjadi mendekati hari pemungutan suara, KPU tidak diwajibkan untuk mencetak ulang surat suara dengan format kota kosong. Hal ini mempertimbangkan keterbatasan waktu, biaya, dan logistik. 4 hari berselang,
terbit keputusan KPU nomor 1774. Salah satu isinya menyebutkan bahwa surat suara yang dicoblos pada paslon yang telah didiskualifikasi dinyatakan sebagai suara tidak sah. Ketua KPU Banjarbaru Dahtiar juga menyatakan skema kotak kosong tidak berlaku pada Pilkada Banjarbaru 2024. Ia menyatakan surat suara dianggap tidak sah bila warga mencoblos paslon yang dibatalkan. Keputusan ini oleh beberapa pemerhati demokrasi dianggap menguntungkan pasangan calon yang tidak dibatalkan. Ketiadaan kotak kosong membuat masyarakat tidak memiliki pilihan lain. Ketiadaan kotak kosong juga membuat pemilihan umum berasa tidak demokratis, karena berapapun suara yang didapat, banyak ataupun sedikit, tetap membuat paslon 01 yang menang. Ini berbeda dengan mekanisme kotak kosong, yang apabila kotak kosong menang, maka pilkada akan diulang di tahun berikutnya. Hasil perhitungan suara pada 5 kecamatan sekota Banjarbaru yang berhasil dihimpun oleh Gerakan Masyarakat Banjarbaru mencatat kemenangan surat suara tidak sah sebesar 68,69%, sementara suara sah hanya meraih 31,40%. Hal ini menunjukkan bahwa suara tidak sah mendominasi Pilkada Banjarbaru. Menangnya suara tidak sah menunjukkan ketidaksesuaian masyarakat Banjarbaru terhadap calon yang diatur oleh KPU. Masalahnya, jika mengikuti aturan dari KPU, suara masyarakat tidak dapat tersalurkan dengan baik, karena banyak atau sedikitnya suara tidak mempengaruhi apapun. Lantas, untuk apa diadakan pemilu jika masyarakat tidak memiliki pilihan lain?